Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laikenda Surya Putra dari Sains Data Terapan B dengan NRP 3324659. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik sampling dan survei. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu populasi dan sampel. Populasi yaitu jumlah keseluruhan objek atau individu yang hendak diteliti yang memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik populasi disebut dengan parameter. Penentuan populasi dapat dibantu oleh 4 faktor. Yang pertama ada faktor isi, satuan, cakupan, dan waktu. Contoh sederhananya yaitu penelitian tentang pekerjaan lulusan PENS tahun 2021 dengan isi lulusan PENS, satuannya lulusan dari prodi STT, cakupannya yaitu PENS, waktunya yaitu 2021. Nah, sedangkan sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Karakteristik sampel disebut statistik. Sampel memiliki ciri karakteristik yang sama atau relatif dengan karakteristik populasinya. Jika sampel tidak representatif, maka hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi. Contoh sederhananya, sebagian dari lulusan tersebut, misal 50 orang, yang dipilih untuk mewakili seluruh angkatan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sampel dan populasi, kita langsung masuk ke teknik sampling. Sampling menjadi solusi krusial ketika ukuran populasi terlalu besar, sehingga tidak mungkin bagi peneliti untuk meneliti seluruh elemennya. Metode ini dipilih untuk mengatasi keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya manusia yang tersedia dalam sebuah penelitian, serta menjadi langkah yang logis ketika populasi yang diteliti bersifat homogen. Selain efisiensi, penggunaan sampel justru dapat menghasilkan data yang lebih reliabel dibandingkan meneliti seluruh populasi, karena mampu meminimalisir risiko kekeliruan data yang diakibatkan oleh human error yang sering muncul akibat kelelahan fisik dan mental pecacah saat menghadapi jumlah data yang terlalu masif atau yang terlalu banyak. Nah, teknik penentuan sampling ini terbagi menjadi dua, yaitu ada random sampling dan non-random sampling. Pada random sampling, setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Hasil penelitian dijadikan ukuran untuk mengestimasi populasi atau melakukan generalisasi. Sedangkan pada non-random sampling, setiap anggota populasi tidak mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Hasil penelitian tidak untuk melakukan generalisasi. Nah, pada random sampling terdapat 4 metode nih. Ada simple random sampling, yaitu metode paling dasar di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama persis untuk dipilih tanpa kriteria khusus. Cara kerjanya yaitu dengan memberikan nomor urut pada setiap individu dalam populasi. Lalu, pilih nomor secara acak menggunakan tools yang tersedia atau alat yang tersedia. Nah, contoh sederhananya seperti dosen ketika ingin memilih 5 mahasiswa dari 30 orang di kelas untuk maju ke depan, dosen akan mengajak NRP menggunakan aplikasi random generator. Metode systematic random sampling. Nah, metode ini melakukan pengambilan sampel yang dilakukan secara berkala berdasarkan interval atau urutan tertentu. Contohnya, nih, di antrian tiket bioskop, peneliti mewawancarai pengunjung urutan ke-5, ke-10, ke-15, dan seterusnya, hingga cara kerjanya dengan menentukan angka interval sebagai N, misal kelipatan 5, dengan pilih sampel pertama secara acak, lalu sampel berikutnya diambil setiap kelipatan 5.
di antrian tiket bioskop, mewawancarai pengunjung urutan yang ke-5, 10, 15, dan seterusnya hingga selesai. Lalu stratified random sampling. Populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil atau yang disebut dengan strata yang memiliki karakteristik sama atau homogen. Lalu sampel diambil dari setiap kelompok tersebut. Cara kerjanya dengan membagi populasi berdasarkan tingkatan atau kelompok. Kemudian mengambil sampel secara acak dari tingkat 1 dan seterusnya. Dengan memastikan semua tingkatan terwakili. Contoh sederhananya seperti melakukan survei kepuasan pada mahasiswa PENS agar data akurat. Diambil perwakilan 20 orang dari tingkat 1, 20 orang, tingkat 2, 20 orang, tingkat 3, 20 orang, hingga seterusnya. Nah, pada metode cluster random sampling ini, metode untuk populasi yang tersebar luas, populasi dibagi menjadi beberapa wilayah atau yang disebut dengan cluster. Lalu, cluster tersebut atau wilayah yang dipilih secara acak untuk diteliti. Cara kerjanya dengan membagi populasi besar menjadi beberapa area atau cluster. Dengan mengundi cluster mana yang akan dipilih, kemudian hanya meneliti individu berada di dalam cluster terpilih tersebut. Contoh sederhananya nih, survei rumah tangga di kota Surabaya. Peneliti membagi Surabaya menjadi beberapa kecamatan. Secara acak, terpilih kecamatan Sukolilo. Maka, peneliti hanya mendatangi warga di Sukolilo saja, sedangkan kecamatan lain tidak. Nah, inilah perbedaan stratified random sampling dengan cluster random sampling secara signifikan. Pada stratified, kelompoknya ini diambil semua. Sedikit dari A, sedikit dari B, sedikit dari C, dan seterusnya. Sedangkan pada cluster, kelompoknya dipilih sebagian saja. Hanya kelompok A saja yang diambil utuh. Sedangkan kelompok lainnya ditinggal. Lalu, pada non-random sampling terdapat 5 metode, mulai dari purposive sampling yang disebut dengan hanya si ahli. Kita hanya memilih orang yang dianggap paling tahu atau memenuhi kriteria khusus yang kita butuhkan. Peneliti menetapkan syarat khusus sebelum memilih sampel. Kemudian hanya yang lolos syarat yang diambil. Contoh, penelitian tentang kebijakan kurikulum TTIK. Sampelnya bukan mahasiswa acak, tetapi ketua hima, dosen koordinator, karena mereka yang paling paham isunya. Lalu ada snowball sampling. Ini biasa disebut dengan ketok dolar atau mulut ke mulut, karena dimulai dari sedikit lama-lama menjadi besar, seperti bola salju yang menggelinding. Cara kerjanya dengan mencari satu responden kunci, lalu minta petunjuk ke teman lainnya yang punya karakteristik sama. Nah, ini adalah kuncinya, yaitu mempunyai karakteristik sama. Begitu juga seterusnya hingga data yang cukup. Contohnya nih, melacak alumni PENS yang bekerja di Google, kita tanya ke satu alumni, siapa lagi temanmu yang kerja di sana? Nah, lalu kita menghubungi teman tersebut dan seterusnya. Lalu ada accidental sampling. Ini seperti siapa cepat dia dapat. Mengambil siapa saja yang kebetulan bertemu dengan cara peneliti saat itu juga. Cara kerjanya yaitu peneliti berdiri di satu lokasi dan siapapun yang lewat atau ada di situ dijadikan sampel tanpa rencana rumit. Contoh sederhananya nih, sebagai reporter TV mewawancarai warga di jalan, atau sebagai mahasiswa PENS yang mewawancarai mahasiswa yang sedang makan siang di sana saat itu juga. Nah, lalu ada kuota sampling. Ini sebagai jatah kursi, mirip seperti stratified, tapi tidak diacak.
Peneliti menetapkan target jumlah atau jatahnya untuk kelompok tertentu. Jika sudah penuh, maka berhenti. Cara kerjanya dengan menentukan kuota, misal 50 pria dan 50 wanita. Kemudian mencari responden dengan cara apapun yang biasanya aksidental, sampai jatah 50 orang itu terpenuhi semua. Nah, contoh sederhananya itu begini. Ketika survei pengunjung perpustakaan, peneliti akan butuh 10 mahasiswa D3 dan 10 mahasiswa D4. Begitu sudah dapat 10 mahasiswa D3 yang kebetulan lewat, peneliti berhenti mencari D3 dan fokus mencari sisa D4. Kemudian yang terakhir ada metode sampel jenuh, biasa disebut dengan sapu bersih. Semua anggota populasi dijadikan sampel karena jumlah populasinya sangat sedikit. Cara kerjanya dengan mengambil semua data populasi tanpa terkecuali. Namanya juga sapu bersih. Nah, contoh sederhananya, populasi dosen spesialis cyber security defense. Hanya ada 5 orang nih. Maka kelima-limanya dijadikan sampel penelitian. Nah, lalu kita langsung masuk ke penelitian survei. Ini adalah secara ringkas dari definisi penelitian survei, yaitu metode pengumpulan data dari sebagian populasi atau sampel menggunakan instrumen baku seperti kuesioner untuk menarik kesimpulan umum mengenai karakteristik, pendapat, atau perilaku seluruh populasi. Teknik ini menjadi solusi efisien untuk memotret kondisi kelompok besar secara akurat tanpa perlu meneliti setiap individu satu persatu, asalkan sampel yang dipilih benar-benar representatif. Nah, ini adalah jenis survei menurut Irawan Suhartono tahun 2000. Terdapat 5 jenis, yang mulai pertama yaitu survei sampel. Survei yang dilakukan hanya pada sebagian populasi atau sampel untuk mewakili keseluruhannya. Contoh sederhananya seperti peneliti mengambil data 100 mahasiswa PENS untuk mengetahui rata-rata uang saku seluruh mahasiswa di kampus tersebut. Nah, kemudian ada sensus, survei yang dilakukan kepada seluruh anggota populasi tanpa terkecuali. Contohnya, sensus penduduk oleh BPS setiap 10 tahun sekali, atau pemilihan ketua kelas di mana semua siswa di kelas wajib memberikan suaranya. Lalu, terdapat public opinion poll, survei yang mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pendapat umum masyarakat mengenai isu sosial atau topik tertentu. Contoh, survei mengenai setuju atau tidaknya masyarakat terhadap kebijakan kenaikan tarif parkir, atau sikap masyarakat terhadap fenomena anak jalanan. Nah, itu berdasarkan opini. Lalu terdapat cross-sectional survey. Survei membandingkan 2 kelompok orang atau lebih pada satu waktu yang sama untuk melihat perbedaannya. Contohnya, membandingkan tingkat stres mahasiswa tingkat 1 dan mahasiswa tingkat 4 pada saat ujian akhir semester tahun ini. Kemudian ada jenis survei yang terakhir yaitu longitudinal survey. Nah, survei ini melihat perubahan atau perkembangan subjek yang sama dalam kurun waktu yang panjang atau berkelanjutan. Contohnya, peneliti mengikuti sekelompok alumni PENS dari hari wisuda hingga 5 tahun kemudian untuk melihat perkembangan karir dan kenaikan gaji mereka setiap tahunnya. Nah, dari jenis survei tersebut kita harus mengetahui prosedur penelitian survei supaya runtut. Yang pertama yaitu kita harus merumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan survei. Setelah kita merumuskan masalah dan menentukan tujuan, lalu kita akan mengkonsepkan dan desain penelitian. Kita akan menggambarnya supaya kita mengetahui gambaran penelitian kita. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengambilan sampel. Setelah melakukan pengambilan sampel,
Lalu kita akan membuat kuesioner dan instrumen-instrumennya. Kemudian melakukan pekerjaan lapangan termasuk memilih dan melatih pewawancara. Lalu melakukan pengumpulan dan pengolahan data dari data yang didapat dari hasil survei, kemudian dianalisis dan dilakukan pelaporan. Nah, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini yaitu sebagai alat bantu sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk merekam informasi atau mengukur nilai variabel di lapangan agar data yang diperoleh akurat dan objektif. Dalam metode survei, instrumen ini umumnya berwujud kuesioner berisi serangkaian pertanyaan struktur yang dirancang untuk menggali karakteristik responden, di mana instrumen ini wajib melewati tahap pengujian validitas dan reliabilitas terlebih dahulu untuk memastikan bahwa alat ukur tersebut benar-benar konsisten dan tepat sasaran dalam mengambil data. Lalu terdapat instrumen penelitian lanjutan. Ini menurut Ibnu Hajar, instrumen penelitian didefinisikan sebagai alat ukur objektif untuk memperoleh informasi kuantitatif mengenai variabel karakternya. Informasi yang dijaring ini melalui instrumen mencakup data kuantitatif dan data kualitatif yang diklasifikasikan berdasarkan skala pengukuran, yaitu nominal, ordinal, interval, hingga rasio. Nah, serta berdasarkan sumber perolehannya, data primer atau data sekunder. Nah, terdapat jenis-jenis instrumen penelitian ada 4, yaitu kuesioner, wawancara, observasi, dan terakhir ada diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion. Nah, pada kuesioner ini teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan perangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Instrumen ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi tidak langsung antara peneliti dan responden yang memungkinkan pengambilan data dalam jumlah besar secara efisien untuk menggali informasi faktual, opini maupun sikap subjek penelitian. Namun kuesioner ini memiliki kelemahannya juga. Nah, pada keunggulannya terlebih dahulu ini terdapat memiliki efisiensi yang tinggi karena mampu menjangkau responden dalam jumlah yang banyak dan wilayah yang luas dalam waktu yang singkat. Lalu hemat biaya dan tenaga, tidak memerlukan kehadiran peneliti secara langsung di setiap lokasinya. Nah, lalu anonimitas terjaga, responden cenderung memberikan jawaban yang lebih jujur dan terbuka karena identitas dapat disembunyikan. Lalu terdapat data terstandar, pertanyaan yang seragam membuat proses pengolahan dan analisis data statistik menjadi lebih mudah. Lalu kelemahannya yaitu rentan salah tafsir. Responden bisa salah mengartikan pertanyaan yang ambigu tanpa ada kesempatan bagi peneliti untuk meluruskannya. Lalu, respon rate yang rendah. Seringkali kuesioner tidak dikembalikan atau tidak diselesaikan oleh responden karena malas atau lupa. Lalu, kedalaman terbatas. Tidak mampu menggali alasan di balik jawaban responden dalam metode wawancara. Yang terakhir terdapat validitas jawaban. Ada risiko responden mengisi asal-asalan atau memberikan jawaban yang bohong hanya agar terlihat baik. Nah, terdapat bentuk kekeliruan atau bias dalam menyusun kuesioner. Ada 4. Yang pertama mulai dari double barrel question, yaitu dengan menggabungkan 2 pertanyaan menjadi 1 item. Contoh sederhananya nih, apakah dosen mengajar dengan jelas dan berpenampilan rapi? Nah, dari pertanyaan tersebut, jika dosennya rapi tapi penjelasannya membingungkan, responden akan bingung menjawab iya atau tidak. Nah, solusi dari
permasalahan tersebut, kita harus memilih dari salah satu pertanyaan tentang penampilan dan tentang suara yang jelas. Lalu, leading question, yaitu pertanyaan yang disusun sedemikian rupa sehingga memancing atau menggiring responden untuk memilih jawaban yang biasanya setuju. Contoh salah. Apakah Anda setuju dengan kebijakan kampus yang sangat bermanfaat ini? Dari pertanyaan tersebut, kata sangat bermanfaat ini sudah menanamkan opini yang positif sebelum responden menjawab. Responden merasa bersalah jika tidak setuju, maka solusinya gunakan bahasa yang netral. Bagaimana pendapat Anda mengenai kebijakan kampus tersebut? Lalu ada ambiguous question, pertanyaan yang menggunakan kata-kata yang tidak spesifik atau multitafsir. Contoh salahnya nih, apakah Anda sering mengunjungi perpustakaan? Dari pertanyaan tersebut, kata sering itu subjektif. Nah, bagi A sering itu setiap hari, sedangkan bagi B sering itu seminggu sekali. Kata menjadi tidak konsisten. Solusinya yaitu memberikan frekuensi pasti. Berapa kali Anda mengunjungi perpustakaan dalam seminggu? Nah, lalu yang terakhir terdapat load question, pertanyaan yang mengandung asumsi praduga yang belum tentu benar bagi responden. Contoh salahnya, apakah Anda berhenti menyontek saat ujian? Dari pertanyaan tersebut terlihat menjebak. Jika jawaban iya, berarti dulunya menyontek. Jika jawaban tidak, berarti masih menyontek. Padahal mungkin responden tidak pernah menyontek. Maka solusinya yaitu menanyakan dulu perilaku dasarnya. Seperti apakah Anda pernah menyontek? Nah, dari kekeliruan bias ini, kita tidak boleh melakukan double barrel question, yaitu menghubungkan dua pertanyaan untuk menyusun kuesioner. Kita harus netral, kita tidak boleh membuat pertanyaan yang ambigu, dan kita tidak boleh membuat pertanyaan yang mengandung asumsi praduga. Nah, yang terakhir yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Instrumen sangat perlu dilakukan uji terlebih dahulu dalam tahapan pretest. Seringkali dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengetahui kemantapan dan kesahihan instrumen penelitian. Uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas yang dimaksud untuk mendeteksi apakah alat ukur atau butir-butir pertanyaan dalam suatu kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data itu memang benar-benar alat yang sesungguhnya. Artinya alat itu valid. Valid ini mendefinisikan sebagai ukuran seberapa cermat suatu tes melakukan fungsi ukurnya terhadap suatu gejala. Untuk menguji validitas dapat dilakukan dengan pendekatan teknik koreksi produk momen. Misalnya dengan rumus Core Person. 3 jenis validitas yang sering didiskusikan para ahli statistik oleh Hug tahun 2012, Manning dan Don Munro 2006, Nardi 2003, dan Palan 2010. Yaitu yang pertama ada criterion validity, 2 terdapat content validity, 3 terdapat validitas construct atau construct validity. Nah, lalu terdapat uji reliabilitas. Reliabilitas adalah derajat ketepatan atau tingkat presisi dan tingkat konsistensi suatu alat ukur. Artinya, jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pendekatan yang sering digunakan untuk uji ini yaitu menggunakan dengan mencari koefisien alfa dari formula Alpha-Cronbach. Nah, ini adalah rumus uji validitas bivariate person, korelasi produk moment person. Analisis ini dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor totalnya. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan
Item pertanyaan yang berkorelasi menggunakan signifikan dengan skor total yang menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap. Menggunakan nilai R hitung untuk mencocokkan dengan R tabel product moment dengan taraf signifikan 5%. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir soal tersebut dinyatakan valid. Setelah valid terpenuhi, maka dilakukan uji reliabilitas menggunakan koefisien alfa dari formula Cronbach. Yang pertama dilakukan yaitu menentukan varian setiap butir soalnya, kemudian menentukan nilai varian totalnya. Setelah itu, kita menggunakan rumus uji reliabilitas ini. Ketika hasilnya kurang dari 0,02, kriteria tersebut dianggap sangat rendah. Sedangkan hingga interval 0,2 sampai 0,3 rendah, 0,4 sampai 0,5 cukup, 0,6 sampai 0,7 tinggi, 0,8 sampai 0,1 yaitu sangat tinggi. Nah, ini adalah kesimpulan dari kualitas akhir dari sebuah penelitian survei sangat ditentukan oleh integritas data yang dikumpulkan yang tertumpu pada dua pilar utama, ketepatan teknik sampling dan validitas instrumen pengukuran, pemilihan metode sampling yang benar baik probability untuk generalisasi maupun non-probability untuk tujuan spesifik, akan menjamin bahwa data tersebut representatif terhadap populasi. Namun, representatif tersebut harus didukung oleh instrumen kuesioner yang bebas, bias, serta telah lolos uji validitas dan reliabilitas. Sehingga analisis statistik yang dihasilkan tidak hanya presisi secara matematis, tetapi juga akurat dalam menggambarkan realitas yang sesungguhnya untuk mengambil keputusan. Oke. Ini adalah prakteknya dari proyek saya kemarin. Ini adalah proyek kelompok saya kemarin melakukan analisis hasil instrumen atau survei dari tema dampak ekonomi orang tua terhadap semangat belajar dan IPK. Ini adalah data dari instrumen yang kami dapat. Kami ini sebelumnya melakukan uji validitas dulu dengan mengambil data uji yaitu sebanyak 30 data uji. Nah, setelah kami baru saja melakukan load data sebanyak 30 data uji tersebut, kita tidak harus langsung mengolahnya, tapi kita harus mengecek kevalidan dan reliabelnya dengan menghitung skor total per variabel tersebut. Kita hitung dengan menggunakan code ini. Hasilnya yaitu ini. Pada dampak finansial 24 dan 9, max skor yaitu 30 yang menunjukkan mayoritas responden cenderung melaporkan tingkat dampak finansial yang tinggi. Lalu ini ada semangat belajar yang cukup lebar dari 6 semangat belajar hingga 16 yang tersebar dengan baik. Lalu kita menghitung korelasi item total dan mengambil keputusan menggunakan R tabel yang telah kami tentukan yaitu 0,361 dan alfanya yaitu 0,05. Nilai ini kami ambil dari tabel R product momentnya. Alfa itu batas toleransi kesalahan yang ditetapkan keputusan dalam uji validitas. Ketika menetapkan alfa 0,05 berarti hanya menerima risiko 5% bahwa
item yang dianggap valid ternyata tidak valid. Sedangkan R-tabel ini yaitu nilai kritis yang diambil dari tabel nilai kritis korelasi produk moment person. Kedua nilai ini adalah konstanta yang ditentukan oleh koefiensi statistik 0,05 dan ukuran sampel Anda adalah N30 menghasilkan R-tabel 0,361. Nah, langsung kita lakukan tes validitas di sini. Kita membuat fungsinya, melakukan iterasi setiap kolomnya dengan menghitung korelasi persen dan p-value-nya. Setelah itu, pada iterasi tersebut kita melakukan perhitungan rehitung yaitu R-tabel dan p-value. Apakah nilainya lebih besar dari R-tabel? Lalu kita coba cetak hasilnya. Nah, di sini terdapat dua variabel yang tidak valid. Yang pertama yaitu pada DF6 dan DF4 yang menunjukkan dua item pertanyaan yang tidak valid. Karena R-hitung ini lebih rendah dari R-hitung yang telah ditetapkan tersebut, yaitu 0,361. Di sini 0,035 ya, karena lebih rendah maka tidak valid. Begitu juga dengan ini. Apalagi ini hasilnya minus. Nah, setelah itu dilakukan uji reliabilitas. Mendefinisikan alpha crown batch-nya, menghitung alpha crown batch, menghitung varians per itemnya, menghitung total, melakukan formula alfanya, menerapkan rumusnya di sini. Nah, setelah itu kita lakukan penerapan uji reliabilitas. Setelah dilakukan uji reliabilitas pada setiap variabel, hasilnya semua variabel menunjukkan reliable semua, tidak ada yang tidak reliable. Karena di sini kriteria alfanya melebihi 0,60 semua atau 0,6 semua. Pada dampak finansial lebih dari 0,6, pada SB lebih dari 0,6 meskipun mepet 0,65, maka tetap dianggap reliable. Begitu juga dengan TFA ini. Nah, begitulah praktiknya. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah terucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.